semua, perkenalkan nama saya Vanessa dari XAKL 3, nomor absen 27. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis tata ruang kantor dan faktor apa yang harus diperhatikan agar kantor menjadi nyaman untuk bekerja. Jenis-jenis tata ruang kantor ada 3 macam, yaitu yang pertama, tata ruang berkamar, yang kedua, tata ruang terbuka, dan yang ketiga, tata ruang berpanorama. Yang pertama, tata ruang berkamar. Suatu tata ruang dikatakan berkamar apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi dalam beberapa bagian. Pembagian ini dapat terjadi mungkin karena keadaan gaduhnya. Umumnya, bagian-bagian tersebut dipisahkan oleh alat penyekat tertentu, sehingga ruang kerja tersebut sulit diawasi dalam satu sudut pandang. Yang kedua, tata ruang terbuka. Konsep kantor terbuka menurut Kuibel dalam kurung 2001 lebih mendasarkan pada konsistensi hubungan antara tugas dan tanggung jawab pegawai dengan ruang kantor itu sendiri. Desain layout ini juga membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pegawai berkaitan dengan tugas yang harus dilakukan, alat, peralatan yang diperlukan, dengan lingkungan fisik kantor yang mendukung tugasnya. Kelebihan tata ruang kantor terbuka. Yang pertama, biaya perubahan layout sangat murah dibandingkan konsep konvensional. Yang kedua, biaya instalasi pertama lebih murah dibandingkan konsep konvensional. Yang ketiga, pengurangan jumlah dinding permanen. Yang keempat, penggunaan ruang yang tersedia. Yang kelima, meningkatkan produktivitas melalui efisiensi arus kerja. Yang keenam, meningkatkan komunikasi. Dan yang ketujuh, menghemat energi. Kelemahan tata ruang kantor terbuka. Yang pertama, kurang tersedianya privasi dalam ruang kantor. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan struktur organisasi yang birokratis atau kultur budaya yang cenderung otokratis. Yang ketiga, kurang efektif bagi pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, seperti Departemen Administrasi Keuangan. Yang ketiga, tata ruang berpanorama. Tata ruang berpanorama adalah tata ruang yang dihiasi taman dekorasi. Keuntungan dari tata ruang berpanorama yaitu 1. Lebih nyaman sehingga produktivitas meningkat. Yang kedua, terhindarnya dari ketegangan syaraf. Yang ketiga, menghindari dari suara gaduh. Kelemahan dari tata ruang berpanorama yakni pertama, biaya yang dikeluarkan untuk tata ruang ini lebih besar. Yang kedua, biaya pemeliharaannya lebih besar. Yang ketiga, memerlukan tenaga ahli khusus untuk memeliharanya. Pertama, cahaya. Cahaya penerangan yang cukup, baik, dan memancar dengan tepat akan menambah efisiensi kerja para pegawai karena mereka dapat bekerja dengan lebih cepat, sedikit membuat kesalahan, dan matanya tidak lekas lelah. Cahaya yang abadi ialah matahari dan cahaya buatan seperti lampu-lampu. Yang kedua, warna. Warna merupakan faktor penting untuk memperbesar efisiensi kerja pegawai. Khususnya, warna akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka. Dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruang dan alat-alat lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan terpelihara. Selain itu, warna yang tepat juga akan mencegah kesilauan yang mungkin timbul karena cahaya yang berlebihan. Ketiga, udara. Manfaat pemasangan sistem yang dapat menjaga kondisi udara yang baik dan stabil akan lebih berharga dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan. Apabila tingkat kenyamanan pegawai ditingkatkan, tingkat produktivitas mereka akan dapat ditingkatkan dan efisiensi dapat dimaksimalkan. Yang keempat, suara. Untuk mengatasi suara yang sering mengurangi efisiensi kerja pegawai, hendaknya diperhatikan letak alat-alat kantor. Usaha lain yang dapat dijalankan dalam kamar yang memakai alat gaduh ialah pada langit-langit atau dindingnya dipakai lapisan penyerap suara. Lapisan ini seperti karton tebal dan permukaannya lobang-lobang. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.